Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ghamara sabwata ibadihi tulan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hadiyan wa mubinan wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina musliman wa mu'minan ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya kita semua dapat beribadah dan mengabdi kepadanya setiap saat hanya untuk meraih keridhoannya. Dalam kesempatan mulia ini, mari untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah di hati. Nabi SAW menunjuk ke dadanya 3 kali dan mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Apa maknanya? Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi, hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Terlebih lagi, kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1440 Hijriah. Maka menjadi satu kesempatan yang sangat penting kita untuk introspeksi diri. Dari tahun ke tahun yang sebelum ini, pasti banyak sekali dosa yang telah dilakukan oleh diri kita masing-masing. Firman Allah di dalam surat As-Su'ara ayat ke-88 dan ayat ke-89, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya apa? Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Ternyata harta yang selama ini kita kumpulkan, harta yang selama ini kita simpan, anak-anak yang kita didik, akan ada masa nanti di yaumil hisab itu tidak akan memiliki nilai kecuali hati yang bersih di dalam ayat ini. Saudaraku seiman rahimakumullah, oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam, baik secara lahir maupun batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Kita obati hati kita, karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh medis, yang tidak bisa diobati oleh dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan apa? Dengan kesungguhan kita. Dengan cara apa? Mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ma'asyiral rahimakumullah, di antara banyaknya penyakit salah satunya adalah riya. Apa itu riya? Riya itu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Bukan tidak boleh menunjukkan kebaikan, justru itu syiar. Tetapi yang salah adalah dia menunjukkan kebaikannya, dia menunjukkan prestasinya, tetapi tujuannya bukan untuk Allah, tetapi ingin dipuji oleh makhluk. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Padahal itulah yang seharusnya yang kita lakukan, yaitu menyembah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Tidak ada keinginan untuk dipuji oleh makhluk, tidak ada keinginan untuk dipuja oleh makhluk. Dia menunjukkan kebaikan karena memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah dan jangan sampai jatuh pada maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi dengan ayat Quran. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, ucapannya dari Rasulullah. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan oleh Nabi Muhammad. Itu Al-Quran kalamullah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, ucapannya dari Nabi SAW. Bagaimana bunyi hadis qudsi tersebut? Allah berfirman, Ana agna as-suraqai anisyarki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasirkahu. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal. Kita simak, kata Allah, aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal. Barang siapa melakukan amal, satu amal perbuatan, dan memiliki tujuan lain selain ridhoku, kata Allah, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Ini yang harus kita ingat. Jika seseorang melakukan satu amal ibadah, tapi bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi selain daripada Allah, maka Allah pun menyatakan tidak akan menerimanya dan Allah akan meninggalkannya. Kalau Allah meninggalkan kita, apa yang akan terjadi? Kita akan lupa kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melakukan suatu amal perbuatan
untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharap pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan kita amati hati kita. Jika kita melakukan sholat 5 waktu contohnya sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib, kita tanyai diri kita, kenapa kita melakukan itu? Bukan berarti saat sholat sendiri tidak melakukan sholat sunnah rawatib itu tidak ada tujuan lain. Bisa jadi karena sakit. Tetapi kita tanya pada diri kita, kenapa saat sholat di masjid dilihat oleh banyak orang kita rajin sholat sunnah rawatib, tapi ketika sendiri kita hanya sholat wajibnya saja? Kita tanya, tujuan kita apa? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita, kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita, maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita melakukan itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin agar dihormati oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridho Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Mereka tidak dapat mendapatkan manfaat dari manusia sendiri maupun mendatangkan mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridho Allah Sang Pencipta, kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat agar Allah, karena Allah, dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita perindah akhlak, kita lakukan itu karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah. Jika kita mentaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya Allah. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Maka di akhir tahun 1443 Hijriah ini, mari kita introspektif diri. Kita tenggelam lagi, dalami lagi kolbu kita. Bisa jadi selama ini kita sholat karena ingin dilihat oleh makhluk. Bisa jadi kita bersedekah karena ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Silakan tunjukkan kebaikan-kebaikannya, tapi ingat, luruskan hatinya semata-mata mentaati Allah, menyembah Allah, dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah al-barri ar-ra'ufi al-jawadi alladhi jalat ni'ammuhu 'anil ihsa'i bil i'dadi al-manni bil latfi wal irsyadi al-hadi ila sabili rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ghaffar
wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mukhtar, wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur wa ala alihi wa ashabihi athhar wassalama tasliman kathiran kama amar. Faya ayuhan nasu taqullah fima amara wantahu amma nahakum anhu wa hadra la'allakum tuflihuna yawmal mahsyar. Wardallahumma an jami'i sahabah wal qarabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan li Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa awji'hum ayyufu 'ala al ahdi kalladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum waqtina bidaulatil Islam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruna innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.